Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati cinta kasih Tuhan di pagi hari ini. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 21 Mei 2026. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat 26 hingga ayat yang ke-28. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan yang telah memimpin dan menyertai kehidupan kami. Sungguh kasih-Mu selalu baru di setiap pagi. Kami bersyukur di pagi hari ini kasih-Mu telah menuntun membersamai kami dalam istirahat kami semalam lamanya. Hingga di pagi hari ini kami ada sebagaimana adanya dan kami akan melanjutkan kehidupan kami. Sebelum itu ya Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Tolong kami agar firman-Mu ini boleh kami dengar, boleh kami pahami dengan baik. Tuntun kami ya Tuhan, sertai kami, kuasai kami dengan Roh Kudus. Ini kami yang siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-28. Firman Tuhan, orang Samaria yang murah hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal bunimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema perenungan kita di hari ini, perbuatlah demikian. Pogomi susito. Dalam firman yang telah kita baca, Injil Lukas mengatakan jawabanmu itu benar. Tuhan menjawab bahwa jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalimat ini merupakan penilaian Yesus atas jawaban ahli Taurat yang telah menjawab pertanyaannya sendiri. Niatnya adalah mencobai Yesus, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Yesus yang mengajari ahli Taurat berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan Yesus membuatnya lebih mengenal dirinya supaya memiliki perilaku yang sesuai pengetahuan dan tidak kehilangan kehidupan kekal. Di sini nampak bahwa ketika tingkat pendidikan, jabatan, status yang tinggi bukanlah jaminan bahwa seseorang akan mengalami anugerah Allah. Pengetahuan tentang kebenaran yang diikuti dengan sebuah tindakan yang benar itu adalah kunci mencapai sebuah kebahagiaan hidup. Yesus mengarahkan pada esensi tertinggi kehidupan dalam perintah utama, yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan, segenap akal budi. Kasih kepada Allah menjadi dasar bagi setiap tindakan orang yang percaya, sekaligus menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan perintahnya. Itulah sebabnya gereja terus melaksanakan pengajaran, pembinaan, supaya setiap orang yang percaya terus diperlengkapi dengan pengetahuan yang benar dan pengerjaannya dalam sebuah ketaatan, melayani Dia dengan segala sesuatu yang ada pada kita. Semua tindakan mengasihi yang kita lakukan adalah demi Dia. Lalu yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri.
Jika seseorang tidak sudi menunjukkan kasih kepada orang lain, maka hal itu merupakan tanda bahwa sesungguhnya ia belum mengasihi sebelum ia mengalami kasih. Dia belum mengenal kasih dan anugerah Tuhan, atau belum sepenuhnya mengenal kasih yang Tuhan telah nyatakan kepadanya. Jadi jika kita mempraktikkan kasih sebagaimana Allah mengasihi kita, maka hal itu menunjukkan bahwa kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang benar dengan Allah. Oleh karena itu, perbuatlah demikian, yakni mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Maka perbuatlah demikian. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, waktu sejenak kami boleh belajar dari firman-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk memperbuat, untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Mampukan kami mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri sendiri. Dan itu adalah bukti nyata bahwa kami juga mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Sertai kami ya Tuhan, tuntun kami. Kami sungguh manusia yang lemah, kami manusia yang terbatas. Untuk itu kami terus memohon penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan melanjutkan kehidupan kami. Berkati, karuniakan kami kesehatan, hikmat daripada Tuhan, agar setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, boleh kami lakukan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu, orang tua saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di rumah dalam proses pemulihan. Tuhan karuniakan kesehatan, kesembuhan yang sempurna, yang asalnya hanya daripada Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan atas orang tua kami, saudara kami. Terlebih khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk adik kekasih Keiran yang saat ini berada di rumah sakit oleh karena kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyatakan kuasa yang sempurna. Tuhan akan memberkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan dari para medis, bahkan juga pendampingan dari orang tua dan juga jemaat Tuhan. Semuanya akan mendatangkan kesembuhan yang asalnya hanya daripada Tuhan. Adik kekasih boleh sembuh, nama Tuhan terus kami puji, kami permuliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam duka cita. Tuhan hiburkan mereka. Tuhan hadir sebagai penghibur yang sejati. Hidup dan kehidupan kami ya Tuhan, kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Setiap rencana, harapan, kerinduan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Semua ibadah di hari ini dan 1 minggu ke depan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menuntun setiap kami, baik yang akan mengambil bahagian di dalamnya, pun juga kami semua anggota jemaat. Ini doa kami ya Tuhan, permohonan kami, kerinduan kami, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.